Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irno Prakosa dalam mapel informatika untuk kelas 10 semester 1 ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bersuara lagi, berkumpul lagi dalam kegiatan pembelajaran informatika pada kesempatan kali ini. Salah satu wujud syukur adalah memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan lancar dari sejak awal sampai dengan akhir sehingga membawa kemanfaatan bagi kita semua, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Doa cukup. Baiklah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman ya. Membahas tentang algoritma dan pemrograman. Ya. Materi ini adalah materi mapel informatika untuk kelas 10 semester 1 di SMA Negeri 7 Semarang. Karena dimungkinkan setiap sekolah itu akan ada materi yang diambil berbeda gantung bagaimana manajemen kegiatan pembelajaran untuk mapel informatika. Untuk di SMA Negeri 7 Semarang kita materi algoritma dan pemrograman atau tema ya, ini masuknya ke dalam tema algoritma dan pemrograman itu kita berikan di kelas 10 semester 1. Baik. Dalam algoritma dan pemrograman dalam tema ini nanti kita ada beberapa KD, ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama mengenal notasi algoritma, kemudian yang kedua mengenal struktur atau template program dalam bahasa yang diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah memahami variabel, value, ekspresi dan instruksi input atau output. Kemudian yang keempat tentang memahami mekanisme eksekusi kondisional dan loop. Loop itu perulangan ya, karena dimungkinkan yang namanya algoritma itu akan berulang ya. Yang kelima adalah memahami struktur data dasar atau array sederhana. Ini berhubungan dengan media penyimpanan. Kalau dalam komputer itu kita akan memanfaatkan memori ya, baik memori internal maupun memori eksternal. Demikian ya. Penjelasan sedikit penjelasan mengenai apa yang akan kita pelajari ke depan adalah yang pertama mengenai notasi algoritma. Notasi algoritma adalah sebuah cara ya, gampangnya cara untuk menuliskan atau menjelaskan atau menarasikan ya, atau mendeskripsikan ya, tergantung permasalahannya apa. Algoritma itu ya, menarasikan atau mendeskripsikan algoritma itu ya. Caranya banyak, nanti kita bahas. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan fokusnya nanti mengenal notasi algoritma. Yang kedua adalah mengenal struktur atau template program dalam bahasa yang diajarkan. Jadi dalam membuat sebuah program itu ada banyak bahasa pemrograman ya, ada banyak bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh para intelektual ya, tentunya itu ada aturannya dalam menulis program itu supaya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, kemudian akan mengeluarkan outputan atau keluaran yang kita inginkan. Jadi setiap bahasa pemrograman itu adalah istilahnya menjembatani ya antara brainware kita ini sebagai manusia ketika membuat suatu program sehingga bisa dikerjakan oleh mesin yaitu komputer ya, mesin yaitu komputer,
kemudian komputer akan menghasilkan suatu keluaran atau output yang diharapkan oleh brainware tersebut, ya, sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh brainware. Kemudian memahami variabel, value, konstanta, ekspresi, dan instruksi. Variabel itu adalah suatu, kalau dalam pemrograman itu adalah suatu nilai yang bisa diubah-ubah, Contoh ya, Anda mengambil air, ya, mengambil air dengan apa? Dengan ember. Lah, ember itulah variabelnya, ya, yang bisa diisi oleh suatu nilai atau suatu masukan, ya, inputan, ya. Ember itu variabelnya. Ember itu kan bisa diisi macam-macam, bisa air, bisa pasir, ataupun mungkin dijadikan jadi pot. Jadi ember itu adalah variabel, ya, yang bisa berubah-ubah fungsinya atau nilainya. Kemudian value itu nilai, ya. Mudahnya adalah nilai yang nanti dimasukkan ke dalam suatu variabel atau mempunyai ketetapan tertentu. Nah, ini masuknya nanti ke konstanta, ya, suatu ketetapan tertentu. Contoh konstanta apa? 3,14 ya. 3,14 itu pi, ya. Konstanta yang digunakan untuk menghitung luas lingkaran, bisa keliling lingkaran juga bisa, ya. Jadi pi itu jadi suatu konstanta. Kemudian ekspresi itu nanti berhubungan dengan perintah aritmatik, ya. Kalau orang Jawa dulu bilang ada ping, poro, lan, sudo. Ping itu artinya perkalian, poro itu artinya pembagian, lan itu artinya penambahan, sudo itu artinya pengurangan. Jadi dalam ekspresi itu nanti terdapat operasi aritmetik, yang mana macam-macam bentuknya, di mana yang dasar adalah yang tadi, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ya. Kemudian instruksi input output. Instruksi input output ini diperlukan karena memang itu yang nanti jadi satu kesatuan program. Jadi program itu ya harus ada inputnya, ya ada prosesnya, kemudian akan mengeluarkan suatu output, ya. Jadi harus bisa cara memberikan input itu bagaimana, cara mengeluarkan output itu bagaimana, ya. Itu harus dipahami. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu program, harus mengerti satu bahasa pemrogramannya, kemudian bagaimana mengatur variabel, value, konstanta, ekspresi, dan instruksi input output, ya. Kemudian yang keempat adalah memahami mekanisme eksekusi kondisional dan loop. Kondisional itu yang bagaimana? Kondisional itu seperti misalnya ketika kita berjalan, ya, untuk menuju ke sekolah, ya, seperti waktu dulu sebelum pandemi kita masih bisa untuk berangkat ke sekolah, tidak PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita bisa ke sekolah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik angkot. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan kondisional ini. Misal kita mau menjelaskan perjalanan, ya, dari rumah ke sekolah, ya, dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah itu misalnya perintahnya adalah keluar rumah, belok ke kanan 100 meter ke arah utara, ya, belok ke kanan 100 meter ke arah utara, berarti rumahnya menghadap mana? Menghadap mana? Kalau kita keluar terus belok kanan 100 meter ke arah utara, berarti rumah kita menghadap mana? Menghadap mana? Menghadap ke barat. Rumah kita menghadap ke barat. Jadi kita pertama menghadap ke barat, belok ke kanan, ya, belok ke kanan 100 meter, ya. Kemudian kita jalan ke arah timur 100 meter lagi. Berarti kalau 100 meter lagi ke arah timur, kita belok ke mana? Setelah perjalanan ke utara. Ke arah timur berarti belok ke
belok ke kanan ya, ke arah belakang rumah, berarti ke arah jalan belakang rumah. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, pertanyaan mau belok ke kanan atau belok ke kiri itu adalah suatu kondisional. Kita mau kemana? Kalau mau ke sekolah, beloknya ke kanan. Kalau mau cabut, jangan cabut ya, nggak boleh. Harus, kalau kita sekolah ya harus sekolah. Pamitnya sekolah dengan orang tua ya harus sekolah. Itu amanah buat kalian ya. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke. Kalau belok ke kanan ke sekolah, kalau belok ke kiri mau main PS misalnya, mau kemana, ke warnet atau kemana, mau main game misalnya, Among Us atau apa ya, seperti itu. Jadi kondisional itu satu pilihan. Apakah mau ke sekolah? Oh ya, kalau ya belok kanan gitu. Kalau nggak sekolah, ya belok kiri, mau kemana gitu. Tapi tidak boleh ya, terus ke kanan kalau mau sekolah ya. Itu kondisional. Kemudian yang loop itu perulangan ya, muter terus dari bawah balik ke atas lagi, dari bawah balik ke atas lagi. Itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Contohnya dari kita bangun tidur ya, bahasa Jawanya tangi turu, aneh ya, bukan tangi turu, harusnya tangi melek ya. Wong tangi kok turu ya, merem lagi ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, katanya Mbah siapa itu yang sudah meninggal, akunnya terkenal itu, bangun lagi tidur lagi ya. Nah itu kegiatan yang berulang-ulang terus, itu nanti masuknya ke dalam loop ya. Dari bangun, kemudian mandi berangkat sekolah pulang sekolah, terus belajar sebentar, terus tidur lagi, terus besoknya bangun lagi. Lah itu namanya loop, muter, perulangan. Nah tuh ya, setiap pemrograman dimungkinkan akan terjadi loop itu ya, sampai mati programnya atau sampai komputernya mati. Kalau manusia kan juga gitu, sampai mati, ulang terus kehidupan itu sampai mati. Bahkan yang tadinya muda jadi tua itu nanti katanya balik lagi seperti anak kecil ya, tambah rewel, pengennya dilayani dan sebagainya. Mungkin kalian belum merasakan saat ini, tapi kalian bisa melihat dari perubahan orang tua kalian. Tapi jangan menjadi jengkel, tapi bersabarlah ya, karena nanti kalau bersabar nanti akan kembali ke kalian lagi. Bersabarlah dengan orang tua kalian ya, tidak boleh melawan. Oke. Yang kelima, memahami struktur data dasar atau array sederhana. Array itu ibaratnya kita memesan suatu tempat penyimpanan ya. Kalau kita dalam hidup itu punya memori di otak kita ya, punya memori, suatu kenangan-kenangan, apalagi kalau pas hujan turun itu yang keluar adalah memori ya, itu ya. Nah itu hal itu ya yang kita terapkan dalam pemrograman. Jadi disimpan, termasuk konstanta itu nanti disimpan di dalam memori. Nanti suatu saat dipanggil lagi untuk menghitung penghitungan yang lain ya. Itulah nanti gunanya array sederhana atau memori ya. Termasuk data-data kalian dari tempat tanggal lahir, dulu SMP mana dan sebagainya, itu bisa diambil lagi oleh kita dengan cara disimpan dulu ke dalam memori. Anda punya internal penyimpanan atau penyimpanan yang di dalam HP itu masuknya dalam memori ya. Kemudian mungkin kalau HP kalian bisa external memory yang MMC, nah itu juga bisa disebut juga dengan memori ya. Itu jadi bagaimana cara memasukkan data ke dalam array atau memori itu ya, secara mudahnya seperti itu. Array itu memori, mudahnya seperti itu ya. Lanjut. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita membahas dulu yang pertama ya, yaitu notasi algoritma. Notasi algoritma itu apa? Notasi algoritma, nah
sebelum saya jelaskan notasi algoritma, kalian harus tahu maksudnya kita belajar notasi algoritma itu tujuannya apa, indikator pencapaiannya apa pada materi notasi algoritma ini, yaitu siswa atau Anda semua peserta didik mampu menyebutkan jenis instruksi yang dituliskan dalam notasi algoritma dan menyebutkan dampak eksekusinya. Jadi bisa menulis instruksinya. Nanti kenapa kok instruksi itu ditulis? Nanti akibatnya apa kalau tak tulis instruksi ini? Nah, itu kalian harus bisa menyebutkan ya dan menuliskan ya. Tuh. Nah, apa toh algoritma? Sebelum kita masuk ke dalam notasi algoritma harus tahu dulu algoritma itu apa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya algoritma itu sejarahnya dari buku ya. Buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah atau dalam bahasa Inggrisnya Rules of Restoration and Reduction ya. Jadi buku ini mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, karena aslinya pengarangnya adalah orang Persia ya, ilmuwan Persia, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya. Beliau ilmuwan Islam ya, ilmuwan Islam. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi itu ilmuwan Islam dari Persia, yang mana bukunya itu menjadi salah satu dasar juga pembelajaran mengenai aljabar ya. Aljabar atau kalau dalam bahasa luarnya, bahasa Inggris itu algebra tulisannya, ALGEBRA ya, aljabar ya. Ya, karena bukunya judulnya Al-Jabar itu, Al-Jabar wal Muqabalah, makanya nyebutnya orang barat itu diberi nama Al-Jabar, pelajaran aljabar. Di situ dijelaskan macam-macam, salah satunya adalah tentang algoritma ya. Algoritma itu kenapa disebut algoritma ya, itu namanya yang buat itu kan ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu orang barat bilang Al-Khwarizmi belum bisa bahasa Arabnya itu belum bisa, makanya semacam terjadi peluruhan bahasa. Jadi Al-Khwarizmi menjadi algoritm ya. Makanya di bahasa Indonesia jadi algoritma ya. Kapan itu buku itu ada atau sebutan itu ada? Kalau bukunya mungkin lebih dari tahun yang saya sebutkan di situ ya, karena banyak sekali ilmuwan Muslim yang menghasilkan buku-buku waktu penaklukan Konstantinopel itu, mereka buat buku-buku di sana, dan banyak buku-bukunya yang diadaptasi oleh ilmuwan barat ya. Dan waktu itu ilmuwan barat mengenai algoritma ini sekitar tahun 825-an ini mengadaptasinya, mungkin seperti itu ya. Kurang lebih mungkin sejarahnya seperti itu yang saya dapat. Kemudian definisinya apa ya? Intinya algoritma itu bagaimana kita memberikan urutan langkah-langkah logis. Langkah logis loh ya, jangan nggak logis. Kalau nggak logis nggak masuk ke dalam algoritma ya. Ya, logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika dalam memecahkan suatu masalah kita harus melewati langkah-langkah yang logis ya. Jadi kalau memecahkan suatu masalah itu harus melewati langkah-langkah logis, nggak bisa langsung selesai, nggak mungkin ya, nggak mungkin, karena harus melewati langkah-langkah yang logis. Yang ditekankan di sini adalah urutan langkah logis. Kalau nggak logis jangan, kalau nggak urut juga jangan. Tiba-tiba kok disuruh misalnya dari tidur langsung disuruh ke belakang buang air besar. Nah terus gimana itu langkahnya? Nggak bisa, harus ada langkahnya. Perjalanan dari bangun tidur sampai buang air besar itu ada langkahnya ya. Ada model-model langsung tiba-tiba begitu merem di kamar di tempat tidur, begitu melek langsung ada di nongkrong di WC gitu, nggak ada ya. Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya.
ya. Jadi tidak ada yang namanya melompat-lompat, ya. Kalau katanya itu ada teleporting, mungkin itu teknologi yang akan datang, ya, teknologi yang akan datang, teleporting dan sebagainya itu, ya. Tapi yang namanya teleporting pun juga ada langkahnya. Untuk teleporting itu harus pakai teknologi apa dan bagaimana langkah itu mesti ada. Tidak mungkin langsung cukup pak jegagi, bahasa Jawanya gitu ya, langsung sampai sana gitu, enggak bisa. Jadi ada hal-hal yang diterima oleh logis. Contohnya perjalanan Nabi Muhammad Mi'raj itu bisa diterima logis karena beliau itu ada yang bilang para kiai istilahnya, ahli-ahli agama itu ada yang bilang bahwasanya beliau yang berangkat itu ruhnya, jasadnya tertinggal misalnya, itu juga bisa logis. Nah terus mati dong? Enggak, ruhnya saja yang berangkat secara rohania saja. Ada yang bilang ya jasadnya, ya ruhnya. Nah terus siapa yang bawa? Malaikat dong. Nah malaikat itu yang harus dipercayai kita sebagai muslim, ya, harus dipercayai bahwasanya dia punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melakukan perjalanan secepat kilat, ya. Ada yang bilang pakai buruk dan sebagainya. Nah, itu sesuatu hal yang istilahnya algoritmanya, langkah-langkahnya masih bisa diterima secara logis, ya. Bukan sesuatu hal yang tidak logis, ya, bisa dijelaskan secara logis. Itu bagian dari algoritma. Secara gampangnya, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis, ya. Kata sistematis dan logis ini adalah menjadi kunci. Kalau Anda memberikan suatu perintah atau langkah-langkah itu tidak logis atau bahkan melompat-lompat, maka akan menimbulkan pertanyaan bagi yang melaksanakannya. Jadi yang namanya algoritma itu harus bisa dilaksanakan oleh siapa saja, universal sifatnya, ya, sifatnya universal. Yang memberikan perintah bisa, yang menjalankan perintah juga bisa melaksanakan. Kalau ada sesuatu hal yang miss, yang kurang, itu berarti algoritmanya belum baik atau belum benar. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, yang namanya membuat algoritma itu satu, algoritma harus benar, yaitu memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan, ya. Nah, memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Pada masa pandemi ini, COVID-19, itu algoritma yang sering digunakan adalah algoritma untuk memberikan imun tubuh yang lebih kuat bagi penderita COVID, ya. Karena sampai saat ini katanya belum ada vaksin untuk COVID-19, belum ada, ya, yang tepat istilahnya benar-benar untuk obatnya itu belum ada, ya. Makanya cara yang digunakan oleh para medis itu menggunakan antibodi di dalam tubuh yang diberikan kekuatan tambahan atau istilahnya multivitamin, tambahan vitamin. Lah inputannya itu, ya, vitamin. Keluar yang dikehendaki apa? Kuat, imunnya bertambah. Maka imunitas di dalam tubuh, antibodi dalam tubuh mampu melawan virus-virus yang berasal dari luar, ya, atau mungkin di dalam tubuh sendiri sudah ada, datang dari luar, ya. Salah satunya adalah virus COVID-19, ya. Jadi algoritma harus benar, itu memberikan keluaran yang dikehendaki. Jadi minum vitamin supaya kuat, ya. Kalau minum vitamin nggak kuat antibodinya, maka tidak merupakan suatu algoritma yang benar. Berarti terjadi miss di situ. Perlu ditambahi sesuatu hal, mungkin vitamin atau obat atau mungkin buah-buahan dan sebagainya, macam-macam lah. Artinya supaya inputan yang diberikan itu menghasilkan keluaran yang dikehendaki. Itu algoritma yang benar, ya. Di luar tentunya, di luar dari kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hidup dan mati itu milik siapa sih?
milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi manusia itu ikhtiar. Nah, salah satunya ya tadi memberikan vitamin, makan makanan yang sehat, olahraga, ya. Terus apa? DD itu bahasa Indonesianya berjemur. Langsung kena sinar matahari, ya. Yang diambil adalah sinarnya yang bisa memberikan vitamin D ataupun vitamin E, ya. Tuh. Kemudian algoritma harus baik. Harus baik itu mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Nah, bukan ketepatan yang diminta, tetapi sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Bukan tepat ya di sini, karena algoritma itu tidak berlaku pada suatu kejadian yang sifatnya pasti, ya. Matematika misalnya, 1 tambah 1 harus 2. Nah, kalau algoritma tidak seperti itu, dia universal, bisa apa aja, ya, bisa apa aja. Misalnya membuat tempe goreng. Membuat tempe goreng itu kan bisa dimungkinkan keinginan keluarnya adalah tempe goreng yang renyah, ya, dengan kadar minyak yang sedikit, ya. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan, ya, cara membuat tempe goreng. Nah, seperti itu. Dengan langkah-langkah yang disebut. Tapi antara satu orang dengan satu orang lainnya ketika membuat tempe goreng belum tentu sama. Tidak ada sesuatu hal yang tepat persis untuk membuat tempe goreng, ya. Karena suatu saat ada suatu kejadian yang mana bisa aja tempe goreng itu gosong. Ya. Jadi yang namanya algoritma itu universal, tidak hanya pada suatu bidang tertentu, matematika misalnya yang memang harus tepat perhitungannya. Jadi semuanya bisa menggunakan algoritma. Salah satunya tadi yang saya berikan contoh yaitu membuat tempe, menggoreng tempe atau membuat tempe goreng. Hasil keluaran yang diinginkan adalah tempe goreng. Inputannya apa? Inputannya ya tempe, nggak mungkin mau bikin tempe goreng keluaran inputannya nasi, enggak masuk, ya. Jadi harus sesuai, ya. Langkah-langkahnya juga harus tepat, ya. Ya, yang diharap yang harus baik adalah sedekat mungkin, ya. Kemudian yang ketiga adalah algoritma harus sangkil. Sangkil itu efisien. Sangkil itu kosakata dalam bahasa Indonesia, ya. Jangan kaget karena efisien itu kan peluruhan dari bahasa Inggris, ya. Katanya asli dalam bahasa Indonesia itu ada namanya sangkil dan mangkus. Mangkus itu efektif, ya. Ya, sangkil dan mangkus itu biasanya dalam satu ikatan, ya, bareng-bareng dia disebut efektif dan efisien. Sangkil dan mangkus atau mangkus dan sangkil itu biasanya ketika menyebutnya itu berbarengan karena yang diharapkan di sini adalah mampu memberikan hasil yang secepat mungkin dan tidak memakan waktu serta dan memori yang besar. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya yang namanya algoritma dimungkinkan akan menggunakan array. Array itu adalah secara mudahnya kalau pemahaman kita adalah memori, ya. Semakin memori yang dibutuhkan itu semakin besar, maka algoritmanya juga akan lama, penyelesaiannya nggak akan tidak efisien, istilahnya juga tidak efektif, ya. Contohnya ketika Anda bertempat tinggal di Jatisari, ya, Jatisari Mijen, mau ke Tugu Muda, boleh nggak muter lewat Mangkang dulu? Tetap sampai ke Tugu Muda nggak? Ya bisa tetap sampai. Mau ke Kendal dulu muter sampai ke Tugu bisa, ya. Algoritmanya benar sampai ke Tugu Muda, tapi apakah efektif? Apakah mangkus? Apakah sangkil? Kan enggak, ya. Ngapain ke sana-sana? Oh, mau nganu kok, mau mampir ke cewek saya dulu, ya itu beda cerita. Beda cerita itu karena ada tujuan lain selain tujuan mau ke Tugu Muda misalnya, Pelawang Sewu misalnya, ya. Jadi yang namanya algoritma itu harus sangkil dan mangkus, efisien dan efektif. Kalau nggak efektif dan efisien atau nggak mangkus dan sangkil, ya
Orang nggak mau menggunakan itu, ya. Kamu juga mesti nggak mau menggunakan. Kalau dikasih cara yang berlibet gitu mesti nggak mau, ya kan? Oke, lanjut. Nah, sedangkan notasi algoritma sendiri adalah cara untuk menuliskan algoritma. Jadi nuliskan algoritma itu seperti apa, ya? Menjelaskannya supaya orang lain itu ngerti dan bisa melaksanakannya itu seperti apa, itu disebut notasi algoritma. Ya, sehingga dapat, nah ini tujuannya supaya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya bahasa pemrograman itu banyak, ya. Anda mau milih apa saja monggo, ya. Yang penting algoritmanya betul. Kalau algoritmanya betul, mau pakai bahasa pemrograman apapun tidak menjadi masalah, ya. Beda ceritanya kalau algoritmanya salah. Pakai bahasa pemrograman apapun ya nggak bakal bisa menimbulkan mewujudkan keluaran yang diinginkan, ya. Jadi harus benar dulu nulisnya algoritma, ya. Ini menjadi dasar, ya. Notasi algoritma menjadi hal yang dasar, harus diketahui oleh orang yang ingin membuat suatu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangkanya, ya. Kalau bangunan itu sudah ada pondasinya, terus ada soko, ya, bahasa Jawane itu soko, ya, yang untuk menahan bagian atas atau atap, ya, itu kerangkanya sudah ada, ya. Jadi ketika mau dipermak, mau dikasih tembok, mau dikasih ornamen dan sebagainya itu akan mudah karena sudah jelas notasinya, ya. Tuh. Kemudian dalam membuat notasi algoritma itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Yang pertama kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu kalimat yang menjelaskan. Nanti akan saya berikan contoh, ya. Sebelum contoh nanti tambah lagi contoh, mungkin kalau Anda kurang nanti saya tambah contoh lagi di penjelasan yang belum kita selesai. Yang kedua adalah diagram alir atau flowchart. Itu semacam kotak-kotak gambar, ya, menunjukkan perjalanan kegiatan yang harus kita lewati. Kalau kalian ingat ketika mau daftar sekolah sini, ya, itu ada diagram alurnya. Setelah online kemana, datang ke sekolah enggak, nemui siapa enggak, terus nanti ngumpulkan apa dan sebagainya. Langkah-langkahnya, urut-urutannya itu bisa dibuat menggunakan diagram alir. Dan dalam membuat diagram alir atau flowchart itu gambarnya itu sendiri-sendiri, nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Kalau segi 6 itu apa, kalau jajaran genjang itu apa, kalau persegi panjang itu apa, ya. Jadi ada aturannya, ya, tidak melulu persegi panjang. Semua persegi panjang itu enggak, itu diagram alur yang tidak sesuai dengan aturannya, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kode semu atau pseudocode. Kode semu, kenapa kok disebut kode semu? Jadi ceritanya gini, supaya ada satu programmer, ya, pengen apa yang dia tuliskan, dia buat notasi algoritmanya itu nanti nggak terlalu banyak ngubah ke sintak atau aturan penulisan program pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi di situ sudah mulai ada bagian-bagian dari aturan penulisan program yang dituliskan, ya. Sama seperti kalimat deskriptif, hampir sama, tetapi di situ disebutkan perintah atau sintaknya, aturannya untuk menuliskan program di bahasa pemrograman tersebut. Nanti saya berikan contoh supaya kalian tidak terlalu membayangkan yang oposisi jane apa sih sebetulnya yang dimaksudnya. Oke, ada 3 macam kalimat deskriptif, diagram alir, dan kode semu atau pseudocode, ya. Nah, ini saya berikan contoh. Kalimat deskriptif. Disajikan suatu permasalahan, mengunduh nilai rapot tengah semester. Kemarin baru saja mengunduh kan, ya.
beberapa hari yang lalu kalian diberikan suatu algoritma, entah algoritmanya sama apa tidak dengan apa yang saya buat ini, ya bisa kalian nilai sendiri, ya nanti kan bisa tahu oh benar algoritmanya, oh ini yang kurang pas, nanti kalian bisa tahu, ya. Ini algoritma untuk mengunduh nilai rapot tengah semester. Ini di sisi user. User itu pengguna. Pengguna itu kalian yang mau ngunduh, ya. Ya. Karena dimungkinkan bahwasanya algoritma itu bisa di sisi pembuat ataupun algoritma di sisi pengguna, ya, yang mengunduh, ya. Nanti akan saya berikan contoh algoritma di sisi pembuat, ya, di sisi pembuat. Nanti jadi kalimat deskriptif ini yang notasi algoritmanya ini sisi pengguna. Nanti kan yang di pseudocode nanti saya tampilkan yang di sisi pembuat, ya. Ini di sisi pengguna. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Apa yang harus disiapkan? HP yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp, ya, karena kita mengunduhnya nanti pakai aplikasi WhatsApp, ya. Dua, dengan menggunakan HP, ya, HP yang tentunya ada Android-nya, ya. WhatsApp itu kan berjalan di Android, mungkin ada yang WhatsApp web, tapi tetap harus pakai WhatsApp yang di Android, ya. Dengan menggunakan HP, buka http://wa.me/nomor HP-nya, ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, buka HTTP itu di mana? Nah, rata-rata anak-anak sekarang kalian itu sudah mudeng cara buka itu di mana? Mungkin bisa pakai Chrome, mungkin bisa pakai UC browser, atau mungkin pakai Opera, ya, yang ada di aplikasi yang ada di Android kalian. Kalian bisa menambahkan, kita bisa menambahkan di langkah nomor 2 ini misalnya dengan menggunakan HP, ya, buka browser itu bisa macam-macam, ya, Chrome, ya, UC browser, kemudian ketikkan di address bar http://wa.me. Nah, ya, seperti itu, bisa seperti itu, ya. Langkah ini, nomor 2 ini mengasumsikan bahwasanya sudah bisa membuka website itu, ya. Kemudian yang nomor 3, setelah buka itu nanti ada tampilan klik untuk melanjutkan chat, ya. Nanti terbuka jendela perpesanan. Jendela perpesanannya apa? Ya WhatsApp itu, ya, yang menuju ke nomor yang bersangkutan, ya, 0628562683064 itu, ya. Kemudian ketik dan kirimkan NIS Anda, NIS kalian. Jangan diketik NIS. Nggak benar kalau diketik NIS, nggak bakal dapat balasan, ya. Harus diketik NIS kalian, nomor NIS, nomor induk siswa. Kalau kalian punya email Gmail dari sekolah, itu NIS itu yang ada di paling depan, ya, 20210212 ini misalnya, ya. Entah ini punya siapa, kalau nggak salah ini milik PS apa ya, PS apa IPA ini, ya. Ya itu masukkan, setelah dimasukkan kan dikirim. Nah, dikirim itu ada proses sebetulnya di sana, yaitu mencocokkan, ya, apakah NIS tersebut ada file PDF-nya. Kalau ada maka kirimkan. Nah, kirimkan itu di sisi pengguna adalah menerima balasan. Setelah menerima balasan dalam bentuk PDF, kalian unduh, ya, kalian unduh kemudian dilihat, maka selesailah, ya. Itu notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Lalu bagaimana kalau menggunakan sebentar, kembali, menggunakan diagram alir atau flowchart, gambar-gambar. Nah, ini masih di sisi pengguna, ya, masih di sisi pengguna. Jadi ketika membuat diagram alir harus diawali dari mulai, ya, dari mulai, ya. Mulai ini bentuk apa? Bentuk gambarnya elips, ya. Sebutannya adalah terminator, ya, sebutannya terminator. Jadi mulai dan selesai di belakang sana itu
pakainya Terminator, ya, pakainya Terminator. Kemudian preparation. Nah, preparation itu persiapan seperti yang saya sebutkan tadi, HP Android harus ada, aplikasi WhatsApp harus ada, ya. Perhatikan panahnya. Panahnya itu saya buat dari kiri ke kanan. Umumnya nulis ya, umumnya nulis dari kiri ke kanan. Jadi flowchart ini saya buat dari ke kiri kanan. Mungkin kalian kalau mau browsing banyak flowchart yang dari atas ke bawah. Flowchart yang dari atas ke bawah itu umumnya memang seperti itu, ya. Karena tampilan ini saya buat landscape, maka saya buat flowchart yang dari kiri ke kanan. Yang penting di sini adalah panahnya. Ke arah mana panahnya? Nah, itu yang penting. Itu menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Ya, jangan sampai panah ini terbalik atau tidak sesuai dengan langkah-langkah yang diharapkan. Ya. Sudah preparation, bentuknya bangun segi 6, ya. Kemudian setelah itu input. Nah, input, ya, input itu bentuknya jajaran genjang. Jajaran genjang apa trapesium itu? Nah, jajaran genjang. Kalau trapesium itu sisi kanan kirinya saling berhadapan. Saling berhadapan. Sudutnya ketemu ya, gini ya. Nah, kalau ini jajaran genjang seperti tempe. Orang kalau jual tempe itu dulu tuh waktu saya kecil itu bentuknya tipih gitu, terus ngirisnya miring, bentuknya seperti itu, jajaran genjang. Ya, inputnya apa? Inputnya nih sekalian, dimasukkan nih sekalian. Kemudian ke langkah selanjutnya adalah proses. Proses itu gambarnya kotak, ya, kotak persegi panjang. Persegi panjang itu dua sisinya, ya, dua sisi lebih panjang, dua sisi lagi lebih pendek, ya, satu pasang sisi sama panjang, ya, satu pasang sisi sama pendek, bentuknya beraturan, sudutnya sama, ya, 45 derajat. Itu segi panjang. Di situ proses menunggu jawaban. Lah, proses menunggu jawaban itu di sisi kami pengguna pembuat itu proses mencocokkan, ya, dicek NIS-nya ada nggak, file PDF-nya. Kalau ada, langsung menuju ke keluaran, kirimkan ke pengguna berupa file PDF. Makanya ada output di situ, sama-sama bentuknya adalah jajaran genjang. Jadi input dan output bentuk gambarnya sama, jajaran genjang. Setelah sudah kekirim, ya udah selesai. Ya, itu diagram alurnya. Dan tidak setiap algoritma akan seperti ini. Jangan salah. Nanti kalau ada permasalahan lain, kalian buatnya persis seperti ini. Tidak semua perlu preparation, nggak perlu. Ada yang nggak perlu preparation. Langsung input, terus proses, terus output, selesai. Ada yang seperti itu. Jadi ini apa ya, kalian ketika menerima suatu ilmu itu jangan terus nanti kalau dikasihnya seperti ini, kalau ada permasalahan ya kayak ginilah kiranya. Enggak, kalian harus mengembangkan, ya, mengembangkan dari permasalahan yang diberikan itu. Kalian mencoba mencari solusi dengan mengembangkan apa yang sudah diberikan. Cari literatur lain, misalnya bagaimana membuat diagram alir, ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah bukan suatu hal yang harus seperti ini, enggak. Justru bisa dikembangkan sesuai dengan keilmuan yang kalian dapat di tempat lain, ya, atau dari sumber lain, boleh, ya. Bagaimana cara membuat dengan kode semu atau pseudocode? Nah, untuk khusus yang kode semu ini, pseudocode ini saya contohkan menggunakan kode dengan bahasa pemrograman Turbo Pascal, ya, Turbo Pascal di sisi pembuat, ya, di sisi pembuat, bukan di sisi Anda, bukan di sisi pengguna. Kalau di sisi pengguna beda, algoritmanya akan berbeda. Ya, khusus di sini di sisi pembuat saya buatkan kode semunya atau pseudocode-nya, yaitu
Pertama, begin, ya. Kalau di Turbo Pascal itu harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end, ya. Ini membuat semacam deskripsi yang mulai menggunakan bagian-bagian dari sintak atau aturan penulisan program pada bahasa pemrograman Pascal atau Turbo Pascal. Mungkin kalian nanti kalau diberikan tugas bisa menggunakan bahasa pemrograman lain, silakan. Banyak sekali ya bahasa pemrograman yang ada di dunia ini, banyak yang buat. Ada Turbo Pascal, ada C++, ada C sendiri, ada Visual Basic, ada Java. Bahkan sekarang itu ketika membuat program nggak perlu yang native seperti itu. Native itu istilahnya kita harus coding, nulis yang banyak gitu, enggak ya, yang hanya di sesi PC kita sendiri itu enggak. Jadi kita buat programnya, perintahnya itu perintah server yang ada di jauh sana ya. Sekarang bikinnya bisa gitu ya, ada GitHub dan sebagainya. Itu bagaimana kita membuat program yang mana kita memerintahkan server yang ada di luar, yang tidak ada di hadapan kita ya. Termasuk mungkin beberapa kalian ada yang belajar Scratch, itu salah satu bentuk belajar pemrograman yang sudah nggak native. Jadi kalian tinggal seret aja, perintahnya tinggal diseret aja, ada kotak-kotak gitu diseret gitu ya. Scratch namanya, mungkin dari SMP kalian sudah ada yang dapat pemrograman itu ya. Sebetulnya itu untuk mempermudah aja. Zaman sekarang itu kalau mau belajar native yang istilahnya coding pakai ngetik-ngetik itu jadul lah istilahnya, nggak kayak sekarang yang tinggal menempatkan. Kalau kalian mau belajar pemrograman yang mudah dan cepat ya harus bisa pakai itu, bisa ya. Tapi sebetulnya kalian juga harus perlu tahu data dasarnya. Oh, mau bikin perintah kotak itu sebetulnya di dalamnya itu ada perintah sebanyak ini toh. Nah, gitu ya. Ya, ini saya pakai native, pakai Turbo Pascal ya. Diawali begin, diakhiri end. Kemudian var. Var itu artinya variabel. Variabel yang dibutuhkan ya, variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan. Nah, ini saya menggunakan nis ya. Variabelnya tuh nis. Nis itu kan bisa berubah-ubah ya. Ada nis kamu, ada nisnya temanmu, yang satunya temannya yang lain kelas dan sebagainya. Itu berubah-ubah, makanya dia masuk ke dalam variabel ya, masuk ke dalam variabel ya. Nah, variabel ini nanti yang digunakan untuk input, makanya langkah ketiga adalah input ya. Input, masukkan nis ya, maka tekan disimpan di variabel nis ya. Masukkan nis, simpan di variabel nis ya, ini variabel nis. Jadi masukkan nis, maksudnya ada inputan masukkan nis, dimasukkan ke variabel nis. Nah, di variabel nis ini nanti akan tersimpan nomor nis kalian. Kemudian di langkah keempat itu ada proses ya, ada proses ya, dimana dia prosesnya adalah mengecek nis tadi. Isi dari variabel nis ini dicek disamakan dengan isi dari variabel file rapot PDF underscore nis. Nah, ini isinya isinya adalah data-data nilai tengah semester sesuai dengan nisnya yang dimaksud. Kalau ada sama nis di sini dengan nis yang di sini, nah maka keluarkanlah filenya ya, keluarkan outputnya file rapot PDF underscore nis. Kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama ya kalian tidak akan mendapatkan balasan ya, tidak akan mendapatkan balasan, atau mungkin ada balasan misalnya tidak ada data yang Anda maksud. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya, Pak, saya sudah ngetikkan nis kok nggak keluar apa-apa. Ditanya lagi nis lagi, ketika saya masukkan nis ditanya lagi nis lagi. Nah, setelah dicek ternyata memang datanya belum ada, belum siapkan ya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang
ya mungkin kalian tidak mengerjakan tugas, banyak yang missing, jadi nilainya tidak dikeluarkan, orang tua kalian perlu dipanggil itu ya. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi di program bahwasanya kalau NIS-nya ya nggak ketemu, ya akan diulang lagi pertanyaannya, NIS mana, masukin NIS, nah gitu terus ya. Nah kadang kalau error handling itu bagian dari error handling ya. Kalau error handlingnya kembali dibuat loop, ya baliknya ke NIS lagi. Kalau error handlingnya misalnya data tidak ada, maka sampaikan pesan maaf, data yang Anda maksud tidak ada misalnya, bisa. Cuma kemarin sepertinya error handlingnya adalah dikembalikan lagi ke atas ke pertanyaan NIS ya. Tuh, error handling itu bagaimana menangani sebuah kesalahan inputan ya, sebuah kesalahan program, itu namanya error handling. Nah, itu salah satu contoh yang saya berikan untuk kalian, di mana permasalahannya adalah sama, mengunduh nilai rapot tengah semester, menggunakan membuat notasi algoritmanya menggunakan diagram yang pertama tadi kalimat deskriptif, kemudian diagram alir, yang ketiga adalah pseudocode ya, pseudocode. Nah, untuk latihan kalian ya, kalian silakan buat algoritma atau notasi algoritma untuk 3 permasalahan ini. 3 permasalahan ya, jangan sampai ada pertanyaan dari 3 itu 1 aja Pak, 2 Pak, apa semuanya Pak. Waduh lah, ini yang repot. Kalau kalian tidak menyimak video ini dengan sebaik-baiknya, biasanya akan timbul pertanyaan seperti itu ya. Silakan, ini ada 3 permasalahan, buatlah ya notasi algoritmanya ya, baik menggunakan deskripsi ya, kalimat deskripsi, maupun pseudocode yang nomor 3 tadi, maupun yang nomor 2 tadi adalah flowchart atau diagram alir. Jadi 3-tiganya dibuat masing-masing itu 3 cara membuat notasi algoritma ya. Akan saya sedikit ulas. Yang pertama adalah membuat tempe goreng. Kalau saya tadi memberikan contoh variabel, ada variabelnya di pseudocode, apakah membuat tempe goreng itu perlu variabel? Variabel itu nilai yang selalu berubah-ubah ya. Kalau membuat tempe goreng ada yang perlu berubah-ubah nggak? Nah, coba dipikir dulu, dicerna. Kalau membuat tempe goreng itu nggak, kalau saya ya, mungkin kalian punya pendapat lain, kalau saya tidak ada yang berubah-ubah. Nggak perlu variabel, inputannya itu ya tempe itu ya kan, kemudian diproses bagaimana, silakan kalian nanti deskripsikan, kalian sebutkan, setelah jadi nanti outputannya adalah tempe goreng. Jadi tidak setiap algoritma itu membutuhkan variabel, karena tidak semuanya itu ada suatu nilai yang bisa berubah-ubah ya. Tuh catatan buat kalian. Saya memberikan contohnya di pseudocode saya adalah ada variabelnya, ada preparationnya juga, persiapannya juga. Apakah ketika membuat tempe goreng perlu preparation? Bisa saja ya. Mungkin misalnya menyiapkan wajan, menyiapkan kompor, monggo. Kalian, setiap orang, setiap anak dimungkinkan akan mempunyai algoritma tersendiri, sendiri-sendiri ya. Karena setiap anak pengalamannya berbeda, terutama untuk permasalahan yang sifatnya umum seperti membuat tempe goreng ini ya. Beda dengan soal nomor 3 ya. Permasalahan nomor 3 itu kalau rata-rata jawabannya sama adalah suatu hal yang umum, maklum, karena ini suatu hal yang pasti. Nggak mungkin lah luas persegi kita pakai rumus luas lingkaran, nggak mungkin kan. Nah, jadi silakan untuk materi notasi algoritma ini kalian selesaikan 3 permasalahan ini dengan 3 cara membuat notasi algoritma yang sudah saya sampaikan.
Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membuat pencerahan untuk kalian, ya, terutama untuk diri saya sendiri, supaya apa yang saya miliki ini tetap bisa, istilahnya selalu saya ingat, selalu saya langgeng lah, karena selalu disampaikan, dan mungkin bisa diperkaya lagi dengan ide-ide dari kalian masing-masing. Ya, saya kira cukup. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tadi terdapat banyak kekurangan, banyak kekhilafan pastinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.